Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru-guru hebat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ahmad Sodik, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Pada hari ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1a.6 pemikiran KHD. Saya dibersamai oleh Ibu Salmiwati MPD sebagai fasilitator dan Ibu Bulkis SH sebagai pengajar praktik. Sebelum menuju kepada strategi mewujudkan pemikiran KHD, maka ada baiknya kita mengingat kembali intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Yang pertama, menuntun. Kedua, student center. 3. Merdeka belajar. 4. Kodrat zaman dan kodrat alam. 5. Budi pekerti. Intisari pemikiran KHD ini telah saya sampaikan pada video sebelumnya. Adapun strategi mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid, kami laksanakan melalui 3 cara. Yang pertama, pengajaran. Di pengajaran ini ada 2 cara. Yang pertama, dalam proses belajar mengajar. Yang bisa saya lakukan adalah mengajarkan siswa untuk melakukan salam dan berdoa. Ini untuk mengajarkan siswa tentang pendidikan budi pekerti. Kemudian saya melakukan kegiatan tanya jawab, diskusi dan kolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan pemikiran student center dan merdeka belajar. Selanjutnya ada game dan ice breaking. Ini menunjukkan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam, masih anak-anak, dan merdeka belajar. Kemudian selanjutnya saya melakukan kegiatan memfasilitasi. Hal ini merupakan penerapan pendidikan yang menuntut. Kemudian saya menggunakan media berteknologi. Hal ini merupakan penerapan dari pendidikan yang sesuai dengan kodrat zaman. Terakhir, pada proses BBM kami melakukan refleksi sebagai penerapan untuk merdeka belajar dengan maksud untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa yang akan datang. Selain proses belajar mengajar di kelas, dalam kegiatan pengajaran kami juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini untuk meningkatkan atau untuk menggali bakat minat siswa pada hal-hal tertentu. Adapun ekstrakurikuler yang ada pada sekolah kami, yang pertama ada pramuka. Hal ini untuk meningkatkan pendidikan karakter. Kemudian juga ada olahraga, kemudian ada ekstrakurikuler paskibra, dan terakhir ada ekstrakurikuler kompang yang merupakan pengembangan budaya lokal. Adapun yang kedua yaitu pemberian contoh, pendidikan dengan pemberian contoh. Dalam hal ini, guru sebagai role model atau suri toladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam pemberian contoh di sini, kami bagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah sikap. Seorang guru dituntut untuk mendidik siswanya
terutama saya, untuk disiplin, berpenampilan menarik dari sisi pakaian, kemudian rambut dan sebagainya, kemudian sopan santun dalam berbicara, kemudian bersahaja dalam keseharian. Lalu dari sisi pengetahuan, saya akan memberikan contoh kepada siswa saya untuk suka membaca, menganalisis suatu studi kasus, kemudian menghubungkan atau mengaitkan satu masalah dengan masalah yang lain, kemudian mempertanyakan kenapa kamu menjawab demikian. Kemudian dari ranah keterampilan, pemberian contoh yang dapat saya lakukan adalah berbicara secara formal, kemudian membaca cepat dan paham, menghitung, menulis, dan mengingat. Selanjutnya, cara ketiga adalah melakukan pembiasaan. Adapun pembiasaan yang telah saya lakukan dan saya prakarsai adalah literasi dan numerasi setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian pada hari Senin ada kegiatan upacara bendera. Kemudian hari Jumat ada kegiatan imtak yang berisi pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Lalu ada kultum dan hafalan surat-surat pendek. Pada hari Sabtu ada kegiatan senam, gotong royong, dan pentas seni. Adapun peringatan hari besar kami laksanakan ketika ada peringatan hari besar agama maupun hari besar nasional. Dan setiap hari, setiap waktu kita membudayakan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Ada satu lagi, ya, pembiasaan yang dilakukan setiap akhir bulan, yaitu makan bersama. Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan semangat kekeluargaan di antara warga sekolah dan meminimalisir bullying antar siswa. Berikut kami sampaikan foto kegiatan PPM dan pembiasaan yang ada pada sekolah kami dan yang pernah saya lakukan. Lalu yang terakhir, dalam mewujudkan pemikiran KHD, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, tentu saja ada banyak tantangan. Yang pertama, metode yang masih monoton, yaitu metode ceramah. Solusinya diganti dengan saya akan berusaha di waktu mendatang untuk melakukan metode yang bervariasi. Selanjutnya ada teacher center. Ini berkaitan dengan kegiatan metode atau model pembelajaran yang monoton tadi. Tentu saja akhirnya guru akan bekerja sendiri. Dia memberikan ceramah dan memberikan penjelasan panjang lebar, sedangkan murid pasif. Solusinya tentu saja dengan student center. Di sini siswa bertanya, saling menjawab, berdiskusi, dan berkolaborasi sesama teman. Tantangan yang ketiga adalah marah dan menakut-nakuti. Hal ini terjadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan dalam proses pembelajaran atau di luar jam pelajaran. Kemudian kadangkala kita menakut-nakuti, nilainya rendah dan tidak naik kelas. Solusi yang harus kita lakukan adalah memotivasi mereka agar mereka selalu hormat dan berperilaku yang baik. Kemudian
Tantangan yang keempat, ingin dilayani. Seorang guru kadang ingin dilayani seperti bos, padahal hal itu tidak tepat. Yang tepat adalah guru melayani siswa. Apa permasalahannya, apa keluh kesahnya, kita dengarkan, kemudian kita perbaiki sehingga masalah pembelajaran tidak ada lagi. Kemudian yang terakhir, tantangan gaptek atau gagap teknologi. Kami tidak terbiasa menggunakan InFocus ataupun aplikasi-aplikasi yang terbaru dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, solusinya adalah menggunakan media IT yang terbaru, yang menantang bagi siswa, sehingga siswa tidak ketinggalan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.